Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, Shalom. Seperti sudah diinformasikan dalam warta jemaat 2 kali berturut-turut, bahwa hari ini, Minggu 1 November 2020, kita akan bersama-sama menyelenggarakan pemilihan anggota majelis baru dan pemilihan kembali majelis yang sudah selesai masa pelayanannya periode yang pertama. Di tangan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sudah ada 2 kartu pemilihan. Kartu yang pertama adalah kartu untuk pemilihan majelis baru. Bapak, Ibu, di situ ada nama-nama calon majelis dan Bapak, Ibu tinggal pilih. Yang Bapak Ibu pilih, Bapak Ibu tinggalkan, yang tidak dipilih dirobek. Tetapi ada juga calon tunggal. Nah, jika calon tunggal, Bapak Ibu tinggal pilih setuju atau tidak setuju. Yang Bapak Ibu pilih tinggalkanlah, yang tidak dipilih robeklah. Lalu yang kedua adalah kartu pemilihan untuk majelis yang diusulkan kembali setelah masa tugasnya pada periode pertama selesai. Di situ ada 5 majelis. Bapak Ibu tinggal pilih setuju atau tidak setuju. Jika Bapak Ibu setuju, maka tinggalkanlah setuju dan robeklah tidak setuju. Demikian juga sebaliknya, jika Bapak Ibu tidak setuju, maka tinggalkanlah tidak setuju dan robeklah setuju. Untuk memulai pemilihan majelis baru ini, saya akan membacakan tata cara pemilihan anggota majelis. Pengantar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara selaku jemaat Tuhan, kita akan menyelenggarakan pemilihan anggota majelis baru. Untuk itu, marilah pemilihan tersebut kita dasari dengan firman Tuhan yang tertulis di dalam surat Titus 1 ayat 6-9 yang memberi petunjuk bahwa sebagai penetua dan diaken itu adalah orang-orang yang tidak bercacat, yang mempunyai hanya 1 istri, yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau tidak tertib. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri, dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Demikian firman Tuhan yang menjadi dasar pemilihan kita pada hari ini. Selanjutnya, agar pemilihan anggota majelis berjalan sesuai dengan kehendak Allah dan menjadikan kemuliaan namanya serta pembangunan jemaatnya, marilah kita mohon pimpinan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Raja Gereja, jemaat-Mu di sini saat ini akan menyelenggarakan pemilihan anggota majelis baru. Agar supaya pemilihan ini sesuai dengan kehendak-Mu, kiranya kirimkanlah Roh yang kudus supaya mengurapi kami semua, sehingga dalam memilih anggota majelis ini bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu sendiri. Amin. Sekarang kita akan melaksanakan pemilihan anggota majelis sebagaimana kartu pemilihan yang sudah dibagikan kepada Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Bapak Ibu, marilah kita mengucap syukur kepada Allah
di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang berpengasihan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memimpin pemilihan anggota majelis baru di jemaatmu ini. Biarlah hasil pemilihan ini akan menjadi sarana berkat bagi jemaatmu untuk semakin diluaskan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita awali ibadah minggu ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan Allah Bapa, pencipta langit bumi dan segala isinya, dan yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Jika ada sebuah pertanyaan, apa tujuanmu melayani? Lalu, apa jawabmu? Jika ada sebuah pertanyaan, apa yang sudah kamu lakukan dalam pelayananmu? Lalu, apa jawabmu? Mungkin masih banyak pertanyaan reflektif yang dapat dijadikan bahan perenungan bagi diri kita sebagai orang-orang yang dipanggil untuk melayani. Pelayanan Yesus menjadi tolok ukur pelayanan kita sebagai orang-orang percaya. Yesus tak menekankan tujuan pelayanan untuk memangku jabatan atau sebagai sarana untuk mendapat pengakuan atau menjadi terkenal. Namun, Yesus mengajak orang-orang yang percaya kepadanya untuk merendahkan diri. Merendahkan diri artinya membuka dan memberi diri kita untuk mau mengikuti rencana Tuhan dalam kehidupan pelayanan kita. Merendahkan diri artinya membuka diri untuk memandang orang lain tanpa memilih. Merendahkan diri dapat memunculkan rasa kepedulian terhadap sesama. Inilah yang dibutuhkan dalam pelayanan kita. Dengan kita merendahkan diri, maka dengan mudah kita dapat menemukan arti dan tujuan pelayanan kita. Sujud di sini, diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam sorga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya, dinyanyikan malah sorga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Bapak Ibu, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa di surga, segala hormat, puji dan syukur kami haturkan kepadamu ya Allah, atas pimpinan dan pemeliharaanmu dalam kehidupan kami, sehingga pagi hari ini kami bersama keluarga
dan saudara-saudara kami dalam persekutuan GKJ Kanaan bertemu secara virtual untuk memuliakan dan memuji nama-Mu dalam ibadah. Kuasai hati dan pikiran kami ya Allah, agar kami fokus untuk menerima berkat-Mu di pagi hari ini. Kami manusia yang berdosa, yang hanya memikirkan diri sendiri, tidak peduli dengan sesama kami merasa paling benar dan seringkali melalui tingkah laku dan perbuatan kami telah menyakiti hati sesama kami, bahkan menyakiti hati Tuhan. Ya Tuhan, ampunilah dosa dan salah kami. Kami mohon belas kasih-Mu ya Tuhan. Engkau berkenan mengampuni segala dosa dan salah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mohon pengampunan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami datang padamu saat ini dengan kerendahan hati. Kami bersyukur kami dapat berhimpun bersama dengan keluarga dan bersama dengan umat-Mu GKJ Kanaan melalui channel YouTube GKJ Kanaan. Saat ini kami akan mendengarkan suara-Mu ya Allah. Mampukan kami untuk kami menyingkirkan suara-suara yang lain, sehingga hanya suara-Mu yang kami dengar. Kami dapat membaca sabda-Mu dengan kudus, dan kami pun dapat memahami dan melakukannya dengan setia. Berfirmanlah ya Allah, kami siap untuk mendengarkannya hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.
Dasar firman Tuhan pada minggu hari ini melalui Injil Matius pasalnya yang ke-23 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Yang berbahagia dan bergembira adalah kita yang terus membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan setiap hari. Haleluya. Suatu ketika, seorang pengusaha yang sangat sukses berpergian bersama istrinya dengan mengendarai sebuah mobil mewah. Biasanya ia menggunakan supir, tapi kali ini tidak, karena ia ingin menikmati perjalanan bersama istrinya. Di tengah jalan, parameter bahan bakar mobilnya menipis, sehingga ia segera memasuki pom bensin dan memesan kepada petugas agar mobilnya diisi full, penuh. Sambil menunggu tangki bensin diisi, pengusaha sukses ini berjalan-jalan mengitari taman yang ada di tengah SPBU tersebut. Sekembalinya dari taman, ia melihat istrinya sedang akrab berbicara dengan petugas SPBU. Ketika selesai mengisi dan mereka melanjutkan perjalanan, si suami kemudian berkata kepada istrinya, "Istriku, kelihatannya kamu tadi asik sekali berbicara dengan petugas pom bensin itu. Emang siapa sih dia?" Sang istri dengan jujur dan dengan tidak ada maksud apa-apa menjawab pertanyaan suaminya. "Oh, dia mantan pacarku waktu SMA. Kami pernah berpacaran selama 1 tahun." Mendengar respon istrinya, si suami egonya langsung terusik. Ya, pasti cemburu, tapi kecemburuannya ini sudah dibungkus dengan kesombongan. Lantas ia berkata kepada istrinya, "Untung kamu menikah denganku, sehingga sekarang kamu jadi istri seorang pengusaha yang hebat. Coba kalau kamu menikah dengan petugas pom bensin itu, kamu sekarang jadi istri petugas pom bensin." Si istri yang tadinya tenang, egonya juga kemudian terusik, Bapak Ibu Saudara. Dan ia berkata kepada suaminya, "Oh, jangan salah sayangku. Jika aku yang menikah dengannya, yang jadi pengusaha sukses, ya dia. Sedangkan kamu jadi petugas pom bensin." Kira-kira apa yang bisa kita tangkap dari cerita ini? Saya menangkap cerita ini juga menjadi gambaran kehidupan kita.
sadar tidak sadar, kita seringkali gak mau kalah. Kita bersikap meninggikan diri dengan cara merendahkan orang lain. Aku pengusaha, sedangkan dia cuma petugas pom bensin. Aku yang hebat, berkat aku kamu bisa sukses. Aku orang tua yang telah banyak makan asam garam kehidupan, sedangkan kamu anak masih bau kencur. Aku pendeta, akulah yang paling tahu firman Tuhan. Dan mereka hanya jemaat awam yang gak paham tentang firman Tuhan. Aku pelayan Tuhan yang serba bisa. Sedangkan teman-temanku sesama pelayan, talentanya cuma sedikit. Akulah yang paling banyak memberi dan berkontribusi. Sedangkan mereka tidak lebih baik dariku. Kalau bukan karena aku, kamu tidak akan bisa jadi apa-apa. Kalau bukan karena saya, kamu tidak mungkin jadi seperti ini. Akulah yang hebat. Kamu tidak. Meninggikan diri dengan cara merendahkan orang lain. Sikap seperti inilah yang dikecam oleh Tuhan Yesus dengan mengaca dari tindakan para ahli Taurat dan orang Farisi. Para ahli Taurat dan orang Farisi menganggap diri mereka paling tahu tentang hukum-hukum Allah. Mereka merasa paling religius, paling saleh, dan paling benar. Mereka membangun sebuah citra, membuat sebuah topeng bahwa mereka adalah orang yang paling suci di hadapan Allah. Dan tidak hanya itu saja, untuk membangun citra kesalehan, mereka menganggap diri mereka lebih tinggi dan yang lain tidak. Mari kita lihat bagaimana Yesus membongkar citra mereka dan melepas topeng mereka. Pertama, Yesus menyebut mereka sebagai orang-orang yang menduduki kursi Musa. Orang Farisi dan ahli Taurat adalah pemuka agama yang memang punya kuasa untuk bicara, mengajar, menafsirkan pengajaran tentang hukum Taurat yang dulu pernah diterima oleh Musa. Kalimat kursi Musa yang diungkapkan Yesus menjelaskan bahwa mereka tidak bisa diganggu gugat soal-soal agama. Mereka tidak boleh dan tidak bisa dikritik. Mereka tidak mau menerima masukan dari orang-orang yang kedudukannya mungkin lebih rendah dari mereka. Mengkritik mereka, tandanya mengkritik Nabi Musa. Para ahli Taurat dan orang Farisi seperti memakai kursi Musa untuk kepentingan citra mereka. Kedua, mereka membuat pengajaran dan aturan-aturan agama dengan sangat tidak kontekstual. Apa maksudnya tidak kontekstual? Kita pasti tahu bersama. Pemimpin yang baik, pemuka agama yang baik, pengajar yang baik adalah mereka yang mendasarkan pengajaran dan kebijakan berangkat dari kebutuhan, dari konteks. Kebutuhan anak-anak TK misalnya, ya bermain, berlari, menyanyi, bergerak, berkenalan, beraktivitas. Guru TK yang baik pasti akan memberi ruang yang luas untuk anak didiknya bisa bermain dan beraktivitas. Gereja yang baik adalah gereja yang peka terhadap pergumulan pandemi COVID-19 dan dengan bijaksana merumuskan langkah-langkah strategis. Diakonia, persekutuan secara online, ibadah melalui ruang virtual seperti ini, dan lain sebagainya. Pemerintah yang baik adalah pemerintah yang membuat undang-undang yang tentunya mensejahterakan rakyat Indonesia secara keseluruhan. Bukan pilih kasih atau bahkan memberatkan. Tetapi mereka yang duduk di kursi Musa membuat aturan agama yang memberatkan, mempersulit umat. Orang miskin seperti tetap dipaksa
dipaksa memberi persembahan. Orang berkebutuhan khusus seperti disingkirkan. Orang berdosa bukannya dirangkul, tetapi justru dijauhkan. Dan masih banyak ajaran yang mereka buat tanpa melihat apa sih yang jadi kebutuhan umat supaya umat dapat melekat, mendekat kepada Allah. Yang ketiga, mereka berdandan, merias diri, dan menampilkan diri layaknya orang yang paling mampu, paling setia menjalani hukum-hukum Allah. Berdoa di pasar, sembahyang di jalan, pakai jubah agama, tidak mau duduk di belakang, maunya tampil selalu di depan. Dan mereka ingin dihormati dan disanjung. Mereka suka meninggikan diri, dan orang lain harus lebih rendah dari mereka. Padahal di balik itu semua, pepatah Jawa mengatakan, gajah dibelangkoni, iso kojah, ora iso ngelakoni. Jago bicara, jago menasehati, jago tampil, jago khotbah, jago debat. Tetapi tidak ada perbuatan yang menyenangkan hati Allah. Lalu apa maksud Yesus membongkar kebobrokan para ahli Taurat dan orang Farisi? Apakah Yesus begitu benci kepada mereka? Tidak. Yesus tetap mengajak para murid untuk tidak merendahkan mereka. Di ayatnya yang ketiga, Yesus mengatakan, "Sebab itu turutilah dan lakukanlah yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya, tetapi tidak melakukannya." Di ayat ini, Yesus mengajarkan agar para muridnya untuk tetap menghargai para ahli agama dengan mendengarkan pengajaran mereka. Meskipun para petinggi agama itu munafik, mereka kotor, mereka cuma omong doang. Tetapi Yesus tidak mau membuka kesempatan untuk para murid merendahkan mereka. Harus diakui ini tidak mudah. Biasanya kalau kita tahu kejelekan orang, kebobrokan sesama kita seperti punya kuasa untuk merendahkan mereka. Apalagi orang itu pernah menyakiti kita. Giliran dia jatuh, giliran dia terbongkar kejelekannya, kita segera ambil momen, kita ambil kesempatan untuk balas dendam dengan cara meninggikan saya, meninggikan diri kita, dan merendahkan mereka. Jika demikian, apa bedanya kita dengan ahli Taurat dan orang-orang Farisi? Yesus mengajarkan hal yang paling mendasar dan penting. Semua orang sama di hadapan Allah. Ayatnya yang ke-8 tertulis, "Dan kamu semua adalah saudara." Saudara yang baik adalah saudara yang tidak merendahkan orang lain. Saudara yang baik adalah saudara yang tidak menyombongkan diri di hadapan sesama yang lain. Dan saudara yang baik adalah saudara yang mau bergandengan tangan untuk melayani dan memuji memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya melalui firman Tuhan saat ini kita belajar untuk tetap merendahkan diri dan hati kita di hadapan Tuhan. Dan kita bisa sama-sama untuk terus melayaninya. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita letakkan tangan kanan di dada sebelah kiri. Bersama dengan umat Allah di segala tempat dan waktu, marilah kita meneguhkan iman percaya kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita naikkan doa syafaat. Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami merendahkan hati untuk datang ke tahta-Mu yang kudus. Kami mau bersyukur oleh karena kebaikan-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami dan terus memelihara hidup dan kehidupan kami. Di kesempatan yang indah, kami memanjatkan doa bagi mereka yang sakit. Kami membawa Bapak Setio Murbono, Ibu Sukardi, Bapak dan Ibu Rumadi, Bapak Sumarto,
Ibu Sudarni Sungkono, Ibu Sumiati Suradi, Saudara Averel, Bapak Sudarno, Ibu Kristina Winarni, Ibu Yohana Suwasto, Bapak Untarto, Bapak Suradi, Bapak Yonatan Ngatio, Ibu Wasono, Ibu Suhardi, Ibu Mulyadi, Ibu Ismiati, Ibu Ari Darmani, Bapak dan Ibu Margio, Bapak Yesudarjo, Bapak Eli Pangayuwanto, Ibu Marmi Deborah Wiyadi, Bapak Sudaldi, Ibu Ita Oktavia, Bapak Bonifasius Peyuda, Bapak Suharno, Ibu Hatianti, Mbak Kristina Utami, Bapak Prianto, Bapak Yesuudi Supit, Bapak Tugi Santoso, Mbak Laras, dan Bapak Kelik. Kasihanilah mereka ya Allah dengan kuasa penyembuhan dari-Mu. Berkatilah keluarga pula yang terus mendukung mereka di dalam doa dan pendampingan. Kami juga mengingat bagi kami yang terus berjuang dalam tantangan hidup kami yang mencari pekerjaan, kami yang mencari pasangan hidup, kami yang berencana untuk menikah, keluarga yang menantikan kehadiran sang buah hati, keluarga-keluarga yang mengalami keretakan rumah tangga, anak cucu kami dalam proses pergaulan dan pembelajaran, orang tua kami di dalam masa lanjut usia mereka, para janda, duda, yatim piatu, dan orang-orang yang berkebutuhan khusus. Serta kami juga mengingat bagi mereka yang terus berjuang di masa pandemi COVID-19 yang berat ini. Peliharalah para pemimpin kami, jagalah para medis, berkatilah para pengajar dan tokoh-tokoh agama dan setiap publik figur. Berikanlah kami semangat persaudaraan sebagai rakyat Indonesia agar kami dapat memiliki tujuan bersama dalam pemulihan ciptaan-Mu. Kami berdoa untuk setiap gereja-Mu di penjuru dunia, secara khusus GKJ Kanaan tempat kami bertumbuh di dalam Kristus. Berkatilah kemajelisan yang dalam waktu dekat akan ada proses peletakan jabatan dan peneguhan anggota majelis baru. Berkatilah anggota komisi dan setiap bebadan. Berkatilah kami juga sebagai warga gereja. Rangkulah kami semua ya Kristus dalam kuasa kasih-Mu, sehingga kami terus memiliki semangat melayani sebagai saudara. Inilah doa syukur dan syafaat kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kini saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Adapun dasar persembahan terambil dari Filipi 4 ayat 4 sampai dengan 7. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.
Persembahan yang sudah terkumpul melalui keluarga per keluarga dapat disampaikan kepada majelis wilayah atau dapat ditransfer ke rekening GKJ Kanaan melalui Bank BNI Cabang Bumi Serpong Damai. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas setiap berkat yang kami terima. Sebagai rasa syukur dan terima kasih, pada kesempatan ini kami mengaturkan persembahan, baik itu persembahan bulanan, persembahan minggu, persembahan syukur, persembahan pembangunan, dan persembahan-persembahan yang lainnya. Terimalah dan kuduskanlah persembahan ini ya Tuhan, sehingga dapat kami pergunakan untuk pelayanan di gereja-Mu. Tuhan yang Maha Kasih, ajarlah kami untuk senantiasa mengucap syukur atas setiap berkat dan anugerah yang Engkau limpahkan kepada kami. Inilah syukur kami ya Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Perjuanganmu
bersyukur selamanya. Saudara-saudaraku, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Lakukanlah firman-Nya setiap waktu dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.